Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan kepada saudara-saudara alumni Madrasah Abu Dharim yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini tiada lain yang patut kita haturkan kecuali menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia serta rahmahnya kepada kita sekalian. Terlebih kita telah diberikan kekuatan lahir dan batin yang berupa iman dan Islam, dan diberikan siha wal afiyah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita bersama mendapatkan syafaat dari beliau, baik syafaat di alam dunia ini sampai besok di alam akhirat, khususan syafaat al-uzma yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang iman sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan lahir dan batin atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah telah berfirman dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Serta iman merupakan satu nikmat dari Allah yang amat sangat besar, sebagaimana Rasulullah telah bersabda di dalam hadisnya, innallaha yu'ti al-mala man yuhibbu wa man la yuhibbu walakin la yu'ti al-imana illa ala man yuhibbu. Al-hadis al-kamakol. Iman adalah merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan yang menjadi tujuan kita bersama. Kita hidup di alam dunia ini adalah merupakan satu waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menggapai cita-cita kita bahagia dunia dan akhirat. Tentunya kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak datang dengan sendirinya, kecuali harus kita upayakan agar apa yang menjadi harapan serta cita-cita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat tersebut, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka yang telah beriman serta melakukan takwa kepada Allah, bagi mereka akan disediakan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya iman yang begitu mahal, tentunya iman harus benar-benar kita jaga, dan iman harus benar-benar kita pupuk agar keimanan kita menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang selalu melekat di dalam jiwa kita. Memang iman di dalam kitab Tiratun Nasihin diterangkan ada dua bagian. Al-imanu qismani. Iman itu terbagi menjadi dua. Imanun yu'ti bihillah. Yang pertama adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya iman yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu adalah
iman yang benar-benar akan kita bawa sampai mati. Yang kedua, imanun ya'tari bihillah, iman yang hanya sekedar dipinjamkan oleh Allah. Yang mana iman tersebut pada suatu saat, pada suatu ketika, dikala Allah menghendaki masalah iman itu, maka iman itu akan dicabut oleh Allah. Sehingga iman itu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka yang imannya tidak kekal serta tidak abadi, bagi mereka itu akan menjadi orang yang celaka. Banyak contoh. Kalau barangkali saya mengambil satu contoh, seperti kisahnya Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama besar, seorang ulama yang bahkan beliau punya banyak santri, punya banyak pengikut. Namun apa yang terjadi? Ketika beliau menjelang detik-detik kematian, imannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman beliau itu termasuk golongan iman yang kedua, ya'tari billah, iman yang hanya sekedar dipinjamkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, agar kita ini menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat, maka pemberian Allah yang amat sangat mahal harganya ini harus kita pertahankan. Saya bilang iman itu adalah pemberian Allah yang sangat mahal, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi tadi, bahwa iman, bahwa Allah memberikan harta, memberikan kekayaan, memberikan dunia kepada manusia, siapa saja, baik man yuhibbu, artinya orang yang taat, orang yang iman, orang yang mengikuti perintah-perintah Allah, wa man la yuhibbu, dan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat kepada Allah. Itu kalau masalah urusan harta. Jadi harta ini dianggap kecil. Bahkan dunia seisinya ini bisa dikatakan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan berikan kepada siapa saja. Suatu kekayaan yang luar biasa, yang tidak ada mungkin duanya di dalam kehidupan di dunia ini. Contohnya seperti kekayaan yang diberikan kepada Nabiullah Sulaiman. Ini merupakan satu harta yang diberikan kepada orang yang beriman. Namun juga banyak orang yang di luar sana, artinya dalam arti tidak beriman, mereka juga diberikan kekayaan oleh Allah. Contohnya seperti Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. Namun dengan iman, bagaimana dengan iman? Kata Rasulullah, la yu'til iman illa man yuhibbu. Iman tidak akan diberikan kepada siapa saja kecuali orang yang dicintai oleh Allah, yakni orang-orang yang beriman dan orang yang taat. Nah, oleh karenanya iman yang begitu mahal, maka iman tersebut harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena seperti tadi saya mengatakan bahwa iman itu ada dua bagian. Ada iman yang diberikan oleh Allah, ini berarti iman yang akan kita bawa sampai mati. Dan ada iman yang dipinjamkan kepada orang-orang di luar sana, maka iman itu akan dicabut oleh Allah di saat Allah menghendaki untuk mengambil kembali iman tersebut. Nah, bagaimana supaya iman kita ini kokoh, supaya iman kita ini tegak, supaya iman kita ini selalu melekat di dalam hati kita? Maka ada dawuh, la yastaqimul iman. Ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. La yastaqimul iman illa bil qalbi. Wala yastaqimul qalbu illa bil lisan, wala yastaqimul lisan illa bisidqi. Maksudnya apa? Agar iman yang ada pada diri kita
iman yang ada pada kita semuanya menjadi iman yang benar-benar melekat pada jiwa kita, maka iman kita harus kita jaga agar iman kita ini tetap tegak, agar iman kita tetap lurus, dan agar iman kita ini tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan yang ada di alam dunia ini. Nah, untuk itu iman ini harus kita jaga agar tegak. Kata Dawuh tadi di dalam kitab Tabihul Ghafilin, la yastaqimul iman illa bil qalbi. Iman itu tidak akan bisa tegak kecuali iman itu harus kita dukung, harus kita bentengi dengan hati sanubari kita. Artinya apa? Bukan berarti hati kita ini sekedar yakin iman itu akan melekat pada jiwa kita, tidak. Kata ulama tersebut, wala yastaqimul iman illa bil qalbi, artinya hati yang ada di dalam diri kita ini, mari hati itu kita jaga dengan hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Lengkapilah, penuhilah hati kita dengan perasaan khusyuk. Artinya kita selalu ada rasa takut kepada Allah. Takut jangan-jangan iman kita dicabut oleh Allah. Sehingga naudzubillah mungkin orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah ini. Yang kedua, supaya iman kita tetap tegak, maka hati kita penuhi dengan penuh kesabaran di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam melaksanakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana kita harus memenuhi hati itu dengan perasaan sabar, sabar menerima perintah, menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar jika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, hati kita harus kita isi dengan perasaan ikhlas di dalam kita melaksanakan penghambaan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah, melakukan ibadah kepada Allah. Ikhlas adalah salah satu kunci daripada diterimanya amal tersebut. Jadi di antaranya diterimanya amal itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah kita mempunyai ilmu. Yang kedua, kita harus ada niatan yang bagus, kita ada niatan yang tulus, serta di dalam melaksanakan ibadah itu kita harus sabar, serta yang terakhir harus dilengkapi dengan perasaan ikhlas. Ini adalah kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Mamunah Al-Ghazali. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kepada saudara-saudara alumni Abu Dharin yang saya muliakan, juga selanjutnya di samping qalbu, hati kita harus kita penuhi dengan sifat-sifat mahmudah. Maka selanjutnya adalah wala yastaqimul qalbu illa bil lisan. Hati tadi tidak mudah untuk berdiri tegak mendukung ketegakan daripada iman, maka di situ harus ada pendukung. Selanjutnya adalah yang berupa lisan, yakni salah satu dari organ tubuh kita yang kita gunakan untuk mengucapkan lafaz atau mengucapkan sesuatu. Di antaranya apa? Wala yastaqimul lisan illa bisidqi, terutama adalah di dalam kita mengucapkan segala sesuatu yang kita ucapkan adalah
ucapan-ucapan yang benar. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu kebohongan dan lain sebagainya. Nah, di samping itu tidak hanya sekedar wala yastaqimul lisan illa bisidqi, namun lisan itu kita manfaatkan semanfaat-manfaatnya yang berupa dengan banyak zikir kepada Allah. Karena zikir itu pun akan membantu dan menjadikan hati kita menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Lisan yang banyak digunakan untuk mengucapkan zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Hati yang tenang akan membawa daripada iman kita yang tegak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para adik-adik sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita jaga iman kita. Semoga senantiasa iman kita selalu tegak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kesempatan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.